Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua yang alhamdulillah kita masih melanjutkan tugas kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Pada kesempatan pagi hari ini, pada pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi pelajaran yang sangat-sangat penting untuk kita pahami dan untuk kita laksanakan dari sisi-sisi nilai yang ada dalam pelajaran tersebut. Yang insya Allah ini akan berguna bagi kita semua terkait dengan rukun Islam. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu dengan doa yang sudah saya tampilkan di sini. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warsukni fahma. Amin. Baik, untuk selanjutnya pada materi ini saya tampilkan. Selanjutnya adalah tentang haji. Nah, ini materinya saya tampilkan. Nah, ini haji dan umroh. Kebetulan haji dan umroh ini materi kelas 9 pada semester Gasal yang ini memberikan semacam pembelajaran kepada kita untuk menyempurnakan keislaman kita, menyempurnakan rukun Islam kita yang terakhir yaitu rukun Islam, yaitu haji. Dan haji ini atau umroh ini pada dasarnya adalah kewajiban bagi mereka yang sudah dianggap mampu begitu. Lah nanti dasar-dasarnya bagaimana? Saya akan coba dulu kaitkan dengan tujuan pembelajaran berdasarkan KD dan indikatornya. Nah, ini pada KD ini saya presentasikan memahami ketentuan ibadah haji dan umroh. Nah, ini adalah KD pengetahuan yang ini tentunya harus kita jalankan atau kita mindset kita pikir ya dibentuk dalam proses kreativitas kita memahami ketentuan ibadah haji dan umroh. Untuk indikator yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian haji dan umroh. Kemudian 3.9.2 yaitu menganalisis dalil haji dan umroh. 3.9.3 menentukan ketentuan haji dan umroh. Kemudian yang terakhir 3.9.4 yaitu menyimpulkan hikmah pelaksanaan haji dan umroh. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba pada tahapan pendahuluan ini begini. Pengertian haji. Nah, ini kalau kita mengetahui atau memahami makna haji, tentunya yang pertama pengertian haji itu sendiri. Haji menurut bahasa atau etimologis artinya adalah menyengaja. Sedangkan menurut istilah atau terminologis, haji adalah mengunjungi Baitullah di Mekah dengan niat melakukan ibadah haji semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini biasanya waktu yang kita laksanakan untuk ibadah haji umat Islam biasanya itu pada bulan-bulan haji atau Dzul Hijjah. Baik, kita lanjut lagi dengan slide selanjutnya yaitu nah ini hukum. Nah, hukum dan dalil ibadah haji.
Jadi ibadah haji atau hukum haji adalah wajib hukumnya bagi orang Islam yang mampu sekali seumur hidup. Jadi kalau hajinya 2, 3, atau 4 kali itu sunnah. Yang wajib adalah 1 kali. Bagi siapa? Firman Allah Subhanahu wa taala ditegaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ini ada kata-kata sanggup. Nah, kita kaji lagi nih. Sanggupnya itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, sebelum sampai situ, maka syarat wajib yang harus ada pada jamaah haji, pertama, orang haji itu harus beragama Islam. 2, harus berakal sehat. 3, balik. Balik itu dewasa. Kalau anak-anak gimana Pak? Anak-anak sunnah. Kemudian yang keempat, mampu. Ini ada kata-kata mampu atau istita'ah. Nah, ini mampu. Kelima, bagi wanita harus ada muhrim atau suaminya begitu. Nah, kalau tidak ada gimana? Boleh berangkat, tapi nanti dari Kementerian Agama akan mencari, biasanya dipasangkan begitu dengan yang bukan muhrimnya, tapi jelas akan ada pelayanan sendiri. Baik, untuk selanjutnya, nah ini yang saya katakan tadi, mampu istita'ah. Nah, ini mampu atau istita'ah itu apa sih sebenarnya gitu kan? Mampu itu harus sehat jasmani. Kedua, ada bekal untuk biaya perjalanan dan untuk orang yang ditinggalkan. Jadi berangkatnya sama kembali atau pulang haji itu orang itu masih ada begitu. Artinya harta yang ditinggalkan juga masih begitu. Terus yang ketiga, ada kendaraan. Kendaraan kemana? Kalau dulu mungkin pakai perahu atau pakai kapal begitu ya, maaf ya, pakai kapal. Tapi kalau sekarang kan jelas pakai kendaraan, pakai pesawat, paling 8 jam sudah ada sampai. Kemudian aman di perjalanan. Jadi kondisinya itu tidak ada perang gitu misalnya. Nah, itu dilaksanakan. Seperti sekarang pandemi misalnya, maka tidak dilaksanakan karena ada wabah atau penyakit. Begitu. Dasarnya seperti itu. Nah, kemudian saya lanjut lagi dengan slide yang saya tampilkan. Ini rukun ini. Ini kadang orang bingung. Rukun. Nah, ini rukun ini artinya adalah rangkaian ibadah haji yang harus terpenuhi. Jadi sifatnya itu harus begitu. Kalau ditinggalkan salah satunya maka tidak sah hajinya. Kayak gitu. Nah, ini penting sekali memahami rukun haji. Yang pertama ada ihram, kedua ini ada wukuf, ketiga ada tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Nah, ini tidak saya jelaskan secara teori, tapi akan saya lanjut kepada gambarnya saja, biar nanti lebih jelas juga. Yang ihram, ini yang ihram ini seperti ini. Jadi kalau laki-laki dan perempuan perbedaannya, kalau perempuan menutup seluruh badan kecuali wajah dan tangan, dan memang tidak berjahit semuanya. Ini bagi laki-laki ini cuma 2 helai saja, atas dan bawah biasanya, dan tidak ditutup kepalanya begitu. Nah, sedangkan kalau ini gambar ini wukuf, wukuf ini ada di padang Arafah. Nah, ini biasanya. Kemudian tawaf. Nah, ini tawaf ini kegiatannya melempar jumroh begitu, berkeliling. Nah, ini kelilingannya ada tanda panah. Ini menunjukkan bahwa arahnya itu dari kanan ke kiri berarti ya, berbeda dengan arah jarum jam kita. Nah, ini. Kemudian sa'i. Nah, kalau sa'i ini artinya adalah jalan atau lari-lari kecil dari Sofa ke Marwah. Nah, sedangkan yang ke ini, maaf ini adalah tahallul. Maaf ini saya salah ketik, maaf. Tahallul itu artinya mencukur rambut. Nah, ya, mencukur rambut. Nah, ini yang perlu dilaksanakan oleh dalam rukun haji. Ya, kemudian ini rangkaiannya. Nah, ini rangkaiannya. Kalau memahami ini ya agak, kalau membingungkan, memang aturannya seperti ini. Artinya begini, kalau tahallul berarti mencukur begitu. Kalau misalnya
tawaf berarti dia posisinya berada di sekitar Ka'bah. Nah, itu misalnya begitu. Kemudian kalau ihram dia seperti ini bajunya atau kain yang dipakai seperti ini. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan yang lain seperti jumroh ula dan jumroh wusto dan akobah. Nah, ini nanti kita pelajari lebih lanjut pada pertemuan yang akan datang. Nah, selanjutnya saya tampilkan ini ya bacaan talbiyah yang biasa dibaca oleh jamaah haji, baik itu haji besar maksudnya dan haji kecil atau umroh. Baik kita dengarkan seperti ini. Ya, ini jadi nah, itu presentasi dari materi haji ini dan umroh, dan insya Allah nanti kalau ke depan kita akan membahas lebih dalam lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.